Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu. Eh, Di hari ini masih tetap kita diberikan ya, kesehatan, kelonggaran, rezeki dari ilahi, kemampuan, pengetahuan, akal pikiran yang baik. Semua itu pemberian dari Sang Ilahi, pemberian dari Sang Pencipta, Sang Kuasa, Sang Kholik. Di hari ini pada pertemuan ke-10 ya, kita seharusnya membahas terkait dengan kualitas dari sistem informasi dengan kerangka dari by the way. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa uh, untuk memenuhi atau untuk memaksimalkan materi akan saya sampaikan, akan lebih baik kalau saya ingatkan kembali atau mengulas kembali terutama terkait dengan model evaluasi ya. Model evaluasi karena ada model di situ, ada metode. Karena nanti dijelaskan adalah baik itu metodenya, baik itu modelnya. Kalau model seperti kemarin ya, ada model TAM, ada model EUX ya, ada model HOT, ada model TTF ya, dan ada model balance shortcut ya. Itu mau apa namanya, sorry, untuk balance shortcut itu arahnya lebih ke metode ya. Jadi sebenarnya model-model itu ya, kalau diambil masing-masing benang merahnya itu, yang pertama seperti model TAM ya. Model TAM sendiri ya, itu reaksi dari si pengguna, belum tahap sampai satisfaction ya, tapi bagaimana terkait dengan uh, tanggapan dari sang pengguna, dari si penggunanya itu tanggapannya bagaimana. Adapun nanti terkait dengan satisfaction itu ada model EUX ya. Maaf, mungkin yang kemarin-kemarin ada kesalahpahaman ataupun sedikit perlu ralat ya, karena ada beberapa artikel penelitian yang menyampaikan bahwa ada seperti model TAM itu termasuk juga satisfaction ya, hanya mungkin ada beberapa ada artikel menyebutkan ada pembagian model TAM ini nanti khusus untuk penggunaan saja, apanya kelebihan dari apa, respon dari si penggunanya. Kemudian ada model EUX ya. Model EUX ini adalah end user computing satisfaction. Jadi model itu memang dikhususkan penggunanya apakah merasa puas dengan sistem informasi yang digunakannya itu sendiri. Nah, seperti itu. Sedangkan model TAM itu kan ada yang namanya usefulness. Jadi, kalau usefulness itu lebih menggambarkan si penggunanya.
penggunanya apakah bocah cilik, maaf, anak kecil, apakah dia sudah sepuh, ya, artinya umurnya lebih dari 50, kemudian apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan, ya, atau di situ masih ragu-ragu, ya, cewek apa cowok gitu. Nah, itu bisa jadi kemungkinan. Kemudian masalah umur, masalah lulusan pendidikan itu ada tahap pada persaifan usefulness pada model TAM. Gitu. Nah, ingat, usefulness itu ada beberapa indikator. Nah, indikator tersebut menjadi apa? Menjadi salah satu toolsnya untuk menyampaikan pada si pengguna. Kalian akan membuat membuat angket, membuat kuesioner itu sendiri, ya, itu dijelaskan terkait apa namanya usefulness si penggunanya itu, ya, deskripsinya, ya. Karena apa, nanti ada nilai akhirnya bahwa si kalau yang menggunakannya anak-anak itu kan poinnya berapa, nah seperti itu, ya. Kemudian di akhir poin kan bisa dipertimbangkan, oh kenapa dia itu nggak paham terkait sistem informasi ini, ya karena satu bisa jadi umurnya, ya bisa jadi pendidikannya, bisa jadi pengetahuannya, artinya belum mengenal yang namanya dunia teknologi ataupun sistem informasi itu sendiri, ya. Kemudian ada yang namanya easy of use, ya. Easy of use itu lebih ke arah apa, ya, user friendly-nya apa sih, motif atau indikasinya sebagai user friendly itu apa? Apakah hanya tampilannya saja? Apakah si sistem informasi atau aplikasi itu memang mudah digunakan, seperti misalkan satu dengan memilih atau mengklik menu dari sistem informasi akan keluar yang namanya, harapannya adalah akan keluar semacam pengisian biodata ataupun hal sejenisnya, ya, atau mengarahkan misalkan kita kalau berbasiskan URL mungkin langsung diarahkan pada loginnya, bisa jadi, ya. Tujuannya untuk apa, ya tadi, apakah si sistem informasi itu sudah dianggap mudah oleh penggunanya atau belum, nah seperti itu, ya. Nah, itu adalah satu model dari evaluasi sistem informasi, ya. Kalau model itu lebih artinya lebih kecil dibandingkan dengan kerangka kerja, metodenya, ya, lebih kecil dibandingkan metodenya. Atau model itu bagian dari metode. Nah, seperti itu, ya. Begitupun EUX, ya. Kalian masih ingat ada berapa itu? Nah, ada 5, ya. Ingat apa saja sih 5 tuh, ya. Bisa diingat lagi, bisa dilihat lagi. Oh, dilihat lagi di YouTube-nya ataupun pada di kampusnya, ya. Nah, itu sangat penting, diawali dari yang mudah, kemudian dilanjutkan ke bagian yang lebih tinggi lagi, ya. Artinya lebih tinggi itu lebih kompleks lagi, sehingga apa yang kalian nanti inginkan, terutama dalam penulisan karya ilmiah, penulisan tugas akhir kalian berupa skripsi, kalian bisa apa?
bisa melaksanakan analisis menggunakan salah satu metode atau salah satu perbandingan, bukan perbandingan, apa namanya, komparasi mah sudah ada kaitannya dengan dua model. Nah, seperti itu. Itu kan lebih bagus. Bagaimana sih keaktifan pengguna, ya? Apakah itu bisa menggunakan model TAM-nya. Kemudian terkait dengan kepuasan penggunanya itu bisa di matchingkan atau disesuaikan dengan model EUX-nya. Nah, seperti itu. Tolong diingat lagi kemarin yang sudah saya sampaikan dari pertemuan 3, 4, dan 5 sampai 6 ya. Atau 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6 itu sudah membahas terkait dengan model evaluasi sistem informasi. Ya. Oke. Diulas kembali tolong, karena nanti kalau sudah masuk ke 9, 10 sudah arahnya ke lebih kompleksnya lagi. Kalian bukan hanya membahas yang kemarin, tetapi ada yang bahkan berupa metode. Dalam metode tersebut, untuk memperoleh datanya menggunakan framework atau kerangka kerja. Kemarin saya dari kalian ada yang menyebutkan ada namanya ya, jadi performance information itu termasuk ya. Bagaimana sih indikasi atau indikator dari performance itu sendiri? Ada tuh Pierce ya, Pierce ya, itu terkait ya, terkait dengan framework, karena ada beberapa apa namanya, berapa dari model yang sudah disampaikan. Kemudian dari nanti untuk pertemuan ke-10 tersebut juga membahas terkait dengan framework-nya. Dan framework itu memberikan arti dari masing-masing indikatornya. Dan tidak sedikit. Ya, ya, semisal ya nanti dijelaskan juga, misal dari fleksibilitas dari sistem informasinya sendiri bagaimana, reliabilitasnya bagaimana, ada ya, itu sedikit mukodimahnya, mukodimah untuk pertemuan yang belum saya sampaikan ya. Jadi saya harapkan kalian tetap menjalankan kekritisan kalian terkait dengan pengetahuan, terutama pada mata kuliah pemantauan evaluasi sistem informasi. Ya, mungkin dalam penyampaian saya ini ya terbilang kurang Pak, pasti ya, pasti kurang. Yang enak itu ya tadi, baik tatap muka, ini kan masih tatap muka ya, baik tatap muka sama. Salah satu untuk melengkapinya berarti kalian harus rajin apa? Rajin menengok dengan Google browsernya itu loh. Dengan browsernya, dilihat lagi apa saja. Nah, itu nanti untuk ke depan dan kita bisa berdiskusi. Dan dosen bukan satu-satunya bahwa mereka memahami, bukan. Tetapi dengan ada kebaruan dari kalian, itu termasuk pengetahuan untuk kita, untuk kami dosen. Nah, seperti itu ya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Ya, memang saya agak sedikit soundnya agak sedikit keras ya, karena masih kurang fit. Tapi saya sengaja untuk kalian supaya tetap kalian semangat. Kemudian jangan lupa juga Pak, apa namanya,
vaksin ataupun pandemi masih belum berakhir. Tetap ya menjaga entah itu 3M, ya, entah itu 5M, entah itu 6M, 7M, yang penting satu, terutama menghindar dari bentuk virus. Caranya bagaimana? Ya, tadi ini salah satunya. Ya, saya lagi kena virus. Kemudian dari pertemuan ini tetap saya masih dalam cakupannya, yaitu tadi tujuannya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang evaluasi kualitas sistem informasi. Nah, ini masalah kualitas terkait dengan pelayanan service, ya, service. Kalau pelayanannya kurang baik, maka dalam sistem informasi itu sendiri termasuk kualitasnya berkurang atau menurun atau tidak berkualitas, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini submaterinya, ya, kajian yang saya sampaikan terkait dengan sistem informasi pada organisasi, terutama organisasi yang berkaitan dengan adanya sistem informasi. Bila mana organisasi tersebut tidak ada sistem informasinya, maka ya belum bisa kita evaluasi, kita laksanakan, atau kita sebut bahwa organisasi ini memiliki sistem informasi yang berkualitas. Loh, oh, yang sistem informasinya sendiri belum ada, oh sudah bisa dinyatakan sistem informasi yang berkualitas. Ya, ingat ya, informasi itu apa dan sistem itu apa. Ingat, itu sudah dijelaskan pada pertemuan 1. Ya. Informasi itu hanya dibungkus dengan apa? Sistem. Udah, perumpamaannya seperti itu. Kenapa? Dari sistem tersebut itu kan ada yang namanya siapa tugasnya untuk mengolah, proses, dan menyampaikan. Nah, itu. Ya. Kemudian terkait dengan kerangka kerja framework evaluasi tadi kualitas sistem informasi, ya. Evaluasi kualitas sistem informasi. Sistem informasi harus berkualitas. Kalau tidak berkualitas, maka si penggunanya akan apa? Akan ngambek. Ini kok satu dari pelayanan aja, layanan sistem informasinya kok masih tidak menjamin. Nah, itu kan termasuk kualitas dari sistem informasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, oke. Dalam upaya meningkatkan daya saing organisasi yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggara atau sektor, ya, ini baik itu pendidikan, perdagangan, ya, dan lain-lain, ya. Mungkin banyak ya beberapa sektor, ya, yang di situ ada wadahnya, ya, berupa organisasi. Maka perlu dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi yang berorientasikan pada kepuasan pengguna. Orientasinya user satisfaction. Gitu. Penggunanya siapa? Ya, kalau pendidikan, selain siswa ataupun mahasiswa, di situ ada dosen, ada tendiknya, ada yang komitenya juga, dan lain-lain yang dianggapnya adalah unsur dari pendidikan. Ya, situ si penggunanya. Maka
kita perlu mencari apa? Datanya. Kita eksploitasi datanya untuk harapan ke depan. Yang kita sebut harapan sebagai kepuasan pengguna. Sejauh mana apakah pengguna itu puas ataukah masih perlu ada perbaikan. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan dan pertanyaannya harusnya itu kalian sampaikan ke saya, berhubung ini hanya rekaman ya, rekaman. Jadi sekiranya kalian bisa apa menyampaikan ke saya pula dalam kondisi misalkan dalam kondisi di diskusinya ya, maupun di lain-lain hari yang sekiranya kalian bisa, Pak, saya kemarin pertanyaan Bapak terkait dengan bla 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 atau sistem informasi seperti apakah yang diinginkan oleh suatu lembaga menurut sudut pandang Anda. Nah, itu kan kalian bisa coba itu berimajinasi ya, kritis akan pengetahuan ini. Nah, itu mencoba untuk menjawab. Adapun tepat tidaknya bukan suatu masalah, yang penting sudah mengarah mengarah yang benar, bukan jawabannya asal ngeloyong aja atau asal keluar bunyinya begitu ya. Tidak, harus dilandaskan dengan pengetahuan yang sesuai. Itu apa yang ditanyakan ya, minimal itu jawabannya mendekati dari pertanyaan tersebut. Jangan pertanyaan A yang dijawabnya adalah bahkan C dan D ya, tanpa ada unsur-unsur yang mendekati, dan kurang gitu ya, bahasanya kurang tepat gitu. Ya, oke, kembali lagi tadi terkait dengan sistem informasi organisasi bagi kalangan pendidikan ini ya, itu sudah lagi masifnya masif itu, lagi merayap, lagi memadat-madatnya aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi ya. Kalian bisa melihat yang namanya kursus online ya, selain daring sebutannya adalah kursus online. Kursus online seperti apa? Ada yang namanya ruang guru ya, semacam ini nih, kita ada ruangannya Maya ini hanya berapa menit ya penyampaian saya, nah, itu sebagai produk dari pembelajaran. Nah itu kemudian sistem informasi seperti pendidikan dan itunya juga sama. Ada yang namanya framework, kerangka kerja. Kerangka kerja ini menspesifikasikan 3 elemen. Nah ini untuk apa? Saya ambil dari mana? By the way itu sendiri. Gitu. Dan kawan-kawan dari temanya adalah understanding user perception of information system success. Jadi suksesan dari sistem informasi itu sendiri. Yang dikatakan suksesnya sistem informasi itu bukan dibuat ya, dikembangkan, sudah diserahkan, sudah itu mah development ya. Tetapi suksesnya sistem informasi itu adalah berdasarkan dari apa? Tadi kualitas dari sistem informasi. Dilihat dari apa kualitasnya? Dari salah satunya user satisfaction. Ya, itu. User satisfaction-nya kenapa? Usernya paham terkait dengan sistem informasi yang diaksesnya, dijalankannya. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Elemen produk berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan
apa namanya, materi pelatihan yang diberikan kepada pengguna. Atribut yang mempengaruhi nilai produk dari sistem oleh pengguna adalah tingkat akurasi. Apa yang diinginkan oleh pengguna, tingkat akurasinya sudah jelas. Terus controlling, pengontrolan, efektivitas. Kemudian kualitas dari user interface-nya, ya, antar mukanya. Kemudahan dari apa? Kemudahan dalam user interface-nya sendiri. Ya, apakah user interface ini responsif? Biasanya sekarang bahasanya responsif dan tidak. Ya. Kalau tidak responsif biasanya agak, kalau di HP, ya, di Android atau gadget kalian itu kan posisi monitornya lebih kecil daripada laptop. Ya. Di situ pengaturan bisa di di landscape-kan atau di portrait, ya, posisi seperti itu. Apakah dari sistem informasi tersebut menyesuaikan atau tidak, gitu. Nah, menurut kemudahan dari user, biasanya kalau posisinya sudah dibalik dalam kondisi landscape, wah ini lebih itu. Jadi si penggunanya akan merasa puas. Bisa jadi salah satunya seperti itu. Integrasi terkait dengan apa? Antar user interface-nya, antar aplikasinya sudah terintegrasi. Ya, pemasaran, sosialisasi, pelaporan, dokumentasi, dan sifatnya pelatihan. Elemen layanan adalah yang berhubungan dengan aspek pembagian pengguna dan mendapatkan respon dari sistem tersebut. Atribut yang berperan penting menurut pengguna yang berhubungan dengan layanan adalah yang berhubungan dengan keterlibatan pengguna, kompetensi, spesifikasi, kompleksitas, keandalan, itu loh, awas ya. Kreativitas itu keandalan, tingkat respon dan pengertian. Ya. Elemen proses, tadi ada beberapa elemen produk, layanan, dan elemen proses. Nah, dari elemen proses tersebut, apa namanya, dihadirkan berupa produk dan layanan. Ya, nah, ini tadi sudah dalam bentuk beberapa apa namanya, kerangka. Nah, ada elemen produknya, ada elemen layanannya, dan ada elemen proses. Nah, di situ sudah dalam bentuk kerangka. Ya. Nah, adapun nanti katanya yang perlu dikerjakan dari kerangka tersebut, ya ada bagian-bagian yang dimasuk dengan framework adalah seperti itu. Ya. Itu menurut By the Way dan kawan-kawan. Nah, ini tuh ada beberapa yang disebut. Nah, nanti kalian baca kembali. Nyatanya saya sudah kecapean. Kemudian ada dimensi dari self well, ya. Dimensi self well itu service quality. Jadi kualitas pelayanan itu sendiri. Apa saja yang menjadikan dari kualitas dari pelayanannya, seperti tangibles, ya, dan intangibles-nya, reliability, responsiveness, ya, assurance, empathy, ya, ada 5 dimensi dari self-call-nya, ya, kualitas layanannya. Ini sedikit diskusi, silahkan nanti kalian bisa
sampaikan dalam diskusinya, berikan jawaban yang menurut pandangan Anda. Ya, jangan sampai kembali lagi, jangan sampai asal jawab, kan kurang enak. Jadi saya menilainya itu kurang, gitu ya. Dan saya mohon maklumnya nanti, gitu. Mohon maklum karena jawaban saya ini kok tidak mengarah ke apa yang disampaikan oleh Pak Dion, gitu ya, atau dosennya itu sendiri. Oke, itu saja mungkin ini kesimpulannya. Ya, perlunya sistem informasi bagi organisasi merupakan bentuk apresiasi lembaga terhadap layanan. Ingat, lembaga organisasi itu adalah tujuannya melayani. Melayani apa? Melayani customer-nya, melayani dari penggunanya, melayani dari rekannya, ya, kliennya, ya. Nah, itu dari partnernya itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan layanan. Ya, itu tadi tujuan akhirnya adalah sequel, kualitas layanan, serta dukungan dari para analis dalam mengupayakan sistem informasi yang berkelanjutan dan memberikan kualitas yang baik tanpa ada batas waktu. Pasti ya, kalau sudah berbasiskan sistem informasi, ya mau tidak mau waktunya itu tidak dibatasi. Itu apa? Karena kembali lagi tujuan dari adanya sistem informasi, terutama tanpa adanya batas waktu. SafeWell merupakan kerangka kerja yang diadopsi untuk mengevaluasi kualitas layanan di beberapa sektor, ya, di sektor pendidikan, sektor perdagangan, dan lain-lain lah. Ya. Dan framework Bedway merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk aktivitas dari sistem informasinya. Nah, itu bila mana dikombinasikan berarti SafeWell dan Bedway, ya, bisa dikombinasikan. Pak, bisa tidak Pak nanti buat penulisan akhirnya atau skripsinya? Silakan. Cari objeknya, organisasinya yang sekiranya tadi sesuai dengan jalannya, aksesnya suatu sistem informasi. Ya, sekarang sudah banyak menggunakan sistem informasi. Mungkin perlu yang namanya adanya analisis suatu evaluasi sistem informasi. Nah, itu mungkin dari saya terkait dengan penyampaian kualitas. Nanti kita masih membahas terkait dengan kualitas dari sistem informasi. Masih kita evaluasi. Ayo, evaluasi. Kita eksploitasi apa sih? Ya, terutama apa yang kalian temukan perlu kita bahas, gitu ya. Oke, itu saja mungkin pertemuan kali ini. Ingat, ada sumur di ladang. Jangan lupa menumpang minum atau menumpang mandi, ya. Bila kita besok diberikan umur yang panjang, ya kita bisa bercanda kembali, ya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.